Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Ini kesunahan di dalam berbuka puasa diatur. Buka puasanya disunahkan buru-buru, awas jangan ditunda. Begini maksudnya, kalau misalnya ditunda mah. Jadi ketika dur azan maghrib, kata dia ngomong kalau bininya, bang, aku udah buka. Baterai mana? Kata lakinya saya, gua mah puasa begini masa pele, baru mau. Gua mah biasanya puasa 24 jam gua. Oh, orang-orang udah azan maghrib dia nggak langsung buka. Kemudian buka jam 6 maghrib, jam 6 lewat 30 baru buka, makruh. Tadi mau sohor kali, makruh. Apalagi telah diisah gua mah, awas haram kalau habis isah mah. Mungkin isah gua pakai isah gua maghrib gua mah puasa gua pakai maghrib isah, awas ya jangan ya. Udah pakai dulu azan maghrib segera buka. Nah, awas di dalam masalah berbuka ini ada kesunahan, ambil kesunahannya. Nggak kayak kita mampu macam-macam, kolak, bala-bala, risol, ya, sendok di kolak, risol di tangan kiri, bala-bala udah dulu. Coba bener. Ketika dulu ada maghrib, masih nyaplok begitu. Nah, ini bagaimana hukum ngajarin? Ketika dur azan maghrib itu sunnah segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Ya, sunnah segerakan, dapat ganjaran sunnah. Dan sunnah bukanya yang pertama adalah sunnahnya dengan kurma. Nah, siapin kurma berapa butir? Sunnahnya di 3. Saya mau pengen 7 sebodoh. Cuma kalau 7 mah nggak dapat sunnah. Sunnahnya makan kurma 3 butir. Aduh, saya mah kurma nggak kebeli, emang kenapa? PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Emang kenapa? Indomaret tutup. Atau Alfamart buka, Alfamart juga buka. Cuma kenapa? Kurmanya kagak ada. Itu di warung tetangga bukan di warungnya, buka, cuma nggak ada kormanya. Bukan nggak ada kormanya, kalau lu nggak punya duit, itu tahu. Bilangnya nggak punya duit buat beli kormanya. Nah itu bagaimana? Kalau sekiranya mau buka nggak ketemu korma, misalnya ini mah, nah itu pakai air putih. Tuh, siapa air putih? Baru masalah. Korma kagak gagal, mau buka nggak punya. Padahal sunnah makan korma nggak punya ini mah. Nah itu bagaimana? Air putih. Air putih itu macam-macam. Air putih yang mana? Pokoknya air putih yang ada di kita. Yang penting air putih yang punya kita. Nah kalau ada air janda. Tuh, air janda dulu, makan dulu lagi. Korma kalau kabel. Nah itu bagaimana? Udah air putih. Atau ini mah korma kagak punya air putih, apa namanya keran mati, pada air ini mah. Itu bagaimana? Udah cari yang manis, dihuluin, madu, sirup, sunnah. Tapi urutannya nomor 3. Pertama korma, kalau nggak ada korma baru air putih. Kalau air putih nggak ada, baru yang manis. Saya mah gabung aja bagaimana? Korma air ditambah sirup bagaimana? Mantep. Kayak kita kan ada semua, kita mah korma ada air udah diesin, kemudian dikasih sirup. Makanya kita mah rata-rata isya pada tunduk bukan busuk. Kenapa ya Pak? Karena jangan. Nah, makanya kurma. Kenapa kurma? Syariatkannya Nabi begini, kurma mah rahasianya. Sebab di antara as-shaumu tunkisul basor. Jadi puasa itu mengurangi pandangan mata. Maaf, orang yang puasa mata kunang-kunangan, betul nggak? Puasa itu kan mata kekunangan. Apalagi pada saat udah lapar, terus ke latar 12 tengah bolong, matahari nyorot, wah udah ada kunang-kunangan ya pasti. Apalagi ngeliatnya makin kunang-kunangan. Udah beres, kunang-kunangan ketika azan maghrib. Nah, kenapa korma
sunnah sebab korma mah itu bisa menyempurnakan kesempurnaan penglihatan mata. Makanya korma jadi obat sebenarnya. Asal makannya ganjil. Niatin, aduh mata saya rada sur ini mah. Ya Allah, ini saya makan korma aroma. Ini tumbuhnya di tanah Arab. Di situ adalah dilahirkan kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan berkah korma yang tumbuh di tanah Arab. Ya Allah, sembuhkan mata saya dari penglihatan katarak. Itu niatin makan 3 butir, jangan nambah. Insya Allah matanya yang tadinya rada remeng-remeng, insya Allah bening. Nah, korma. Nah, kalau air untuk nyegerin kalau yang manis untuk nguatin badan. Makanya sunat korma air putih yang manis. Kita sunat dalam melaksanakan buka puasa. Nah, kemudian bicara masalah kesunan apalagi? Baca doa. Baca doa puasa. Awas doanya jangan dibalik. Maksudnya dibalik gimana? Doanya bahasa dibalik bukan. Jadi kita mah rata-rata doa puasa, buka puasa dibaca duluan baru makan. Begitu nggak Bu? Kita ngadep nih. Allah Akbar, Allah Akbar, Allahumma la'asumtu wa bika amantu ala rizqakum. Bila awas, itu sunnahnya dia mah akibal fitri, setelah buka. Jadi ketika dur ajan maghrib itu tadi kalau ada korma, bismillahirrahmanirrahim, makan korma. Habis makan korma minum air putih. Beres begitu baru ngadoa. Mana doanya? Allahumma laka syukur wa bika amantu wa la rizqika afqartu. Wa dhahaba dhama'u wa tabatil ruhu wa sabatal ajru insya Allah. Itu baca doa setelah berbuka. Dan dibalik Bu ya. Jadi kalau mau makan baca doa makan apa? Allahumma barik lana, itu yang bener. Kita mengganti doa makannya sama doa buka puasa. Doa buka puasa, bukan doa mau buka puasa. Halo. Jadi setelah makan dulu. Artinya, jadi kalau mau makan baca doa makan bismillahirrahmanirrahim baru makan. Beres makan, kan itu kenyang tuh. Alhamdulillah baru ngado Allahumma laka syukur wa bika amantu wa la rizqika afqartu rahmatika ya arhamar rahim. Itu ya. Itu sunnahnya. Ya. Ya orang masuk orang dia mau buka aja baca doa dulu, sebodoh lah dia mah. Ini kita mah ngaji, kita mah sunah. Udah dulu gitu. Pada Allah malah kasih dulu baru makan. Iya, jadi wa sunnah akibal fitri, sunnahnya itu baca doanya setelah berbuka. Nah ini makanya ini ulang-ulang sebenarnya pembahasan ini mungkin yang baru ketemu lagi ada lagi gitu. Jadi sunnah ketika berbuka itu di samping tadi disegerakan ambil kurma, kalau nggak ada air putih, kalau nggak ada yang manis, dan setelah berbuka baru baca doa Allahumma laka syukur wa ala rizqika afqartu. Segitu doa sunnahnya. Itu ada tambahannya yang mana? Tambahannya itu yang jahabat dhama'u wa galatil aruku wa tabatal ajru insyaallah taala. Itu kalau minum air. Kalau buka puasanya cuma makan korma, enggak minum air, baca doa setelah bukanya Allahumma laka syukur wa bika amantu wa la rizqika afqartu. Segitu sunahnya. Kalau bukanya enggak pakai air. Tapi ini Pak kalau kormanya plus air, bagaimana? Itu sempurnain bacanya. Terusin Allahumma laka syukur wa bika amantu wa la rizqika afqartu wa dhahabat dhama'u, terus wa kalatil muruku wa sabatal ajru insya Allah. Pak Ustaz, saya mau kata apa? Mau gimana itu? Ya udah, bahasa kita aja. Ya Allah, alhamdulillah saya udah puasa, terus saya bisa buka
Udah kalau nggak bisa mah, udah ketika nggak bisa, udah bikinnya. Maksudnya gimana? Dari buka. Dia kan cepat Allah malah kasih untuk dia kagak bisa misalnya bikin terusin. Udah bahasanya Allah Maha tahu. Kalau kita sudah beres puasa sudah buka pahalanya insya Allah sama. Insya Allah sama. Kan kalau ngomong sama doanya, baca doanya sunnah. Cuma nanti ketika ada orang baca doanya bisa dia mendapat pahala doanya, itu kita jangan iri. Kenapa? Sebab kita mah habis buka kagak baca doa. Kita mah doanya torat. Baca doanya torat. Bala 3 bisa 4. Kalau semangkok rata-rata doanya torat. Allah malah kasih itu. Babi kaman tualan segala masalah tak sempurna. Itu mah sunnah, nggak dikerjain juga karena apa? Tapi kalau bisa baca. Itu alhamdulillah sekarang mah kalau ibu-ibu punya anak kecil TK, PAUD udah pada bisa baca doa berbuka puasa. Minta aja nama cucumu, apa ngikutin. Itu para jamaah sekalian bicara sunnah. Masih banyak. Apalagi kesunahan bicara masalah puasa Ramadan. Nah itu diantaranya kesunahannya adalah wa guslun an-nahwi janabatin qabla fajrin. Sunnah puasa yang selanjutnya adalah mandi junub terlebih dahulu di waktu malam sebelum terbit fajar, yakni sebelum masuk subuh. Mandi junub, awas ini khusus bagi yang junub. Misal jahit habis sholat taraweh, kemudian tidur, kemudian pas tidur ngimpi, ketika ngimpi hubungan suami istri, kemudian bangun jam 12 celananya basah, keluar mani bukan ngompol. Nah itu bagaimana hukumnya? Berarti junub. Nah itu bagaimana hukumnya ketika dia sahur, boleh atau enggak? Sahurnya boleh. Dalam keadaan junub sahur boleh. Dapat pahala sunnah sahur, Kemudian sunnahnya apa? Bagusnya mah sebelum azan subuh mandi dulu tuh. Jadi udah tuh kalau bisa mah pas bangun mimpi jima keluar mandi, belum masuk waktu subuh, nah masih waktu sahur lewat jam 12, udah kita bagusnya sunnahnya mandi dulu. Bagaimana ini mah mandinya ntar aja, makan sahur dulu, ntar baru habis makan sahur mandi. Bagaimana eta? Kita hukumnya boleh, cuma bolehnya karena jatuh karena boleh makruh. Jadi makruh sebenarnya eta. Jadi kalau kita punya junub, kemudian ditunda makan dulu ini mah sengaja nggak ada ulur, itu hukumnya makruh. Makruh makannya. Terus ngawarisin satu sifat. Apa? Sifat bolokon. Apa bolokon? Bukan balon, bolon mas saudaranya PH. Temennya goblok kita. Nah, jadi orang kalau misalnya punya junub nggak langsung mandi, kemudian dia barang makan, minum dan sebagainya, itu makan minumnya matakan belet bahasa Arabnya mah belet itu otak bebel. Kalau diajarin kagak ketemu. Iya, kalau diajarin hari ini paham, besok lupa. Yang ini besoknya diajarin, yang kemarin lupa, yang ngomong nggak ingat. Terus hari ketiganya, yang diulang lagi ingat, yang diajarin kemarin kagak ingat, kemudian diajarin juga kagak masuk. Apa itu namanya kalau bukan beler, Pak? Nah, ketika kita punya junub, kemudian makan dalam keadaan junub, makruh hukumnya dan ngewarisin otak makanya itu yang bagus mah bangun junub mandi sahur, walaupun sahurnya boleh dalam keadaan junub, cuma itu yang ngerinya takut ngewarisin belet doang, belet mah oon begitu kan, teknik lah kalau bahasa orang dulu mah telat mikir. Orang-orang udah sampai bodong dia baru paham. Oh iya, dia udah bodong orangnya. Ya Allah. Nah, jadi itu para jamaah sekalian bicara masalah kesunahan. Jadi kalau sekiranya punya junub sunnah, khususnya bagi laki-laki ya, itu nanti mandi junub terlebih dahulu
agar supaya apa, nanti ketika dur azan subuh itu kan kita mulai puasa kan, azan subuh nahan nggak boleh makan, itu tidak dalam keadaan suci, jangan sampai bawa hadas. Itu jadi ketika dur azan subuh itu udah beres mandi, keadaan suci, kita mulai puasa kita dengan keadaan suci. Gitu. Allah